Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan rencana proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Literasi Akuntansi, Kompetensi Pengurus dan Praktik Administrasi Keuangan terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan pada Organisasi Nirlaba. Disclaimer yang pertama, video ini saya susun sebagai bahan pemenuhan tugas forum pada mata kuliah metodologi penelitian. Sedangkan untuk proposal asli masih dilakukan pengembangan dan dimungkinkan untuk mengalami perubahan. Serta untuk proposal yang saya susun belum sepenuhnya selesai pada bagian analisa data. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, organisasi nirlaba merupakan organisasi yang didirikan dengan orientasi utama bukan pada pencetakan laba. Kendati demikian, organisasi nirlaba tetap perlu menyusun laporan keuangan. Setidaknya ada dua alasan utama mengapa organisasi nirlaba perlu menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas sumbangan, iuran, hibah, atau bantuan pemerintah yang diterima. Dan yang kedua untuk memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang mewajibkan bahwa setiap wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Masalah muncul ketika laporan keuangan baru disusun pada saat pelaporan pajak. Kondisi idealnya adalah laporan keuangan telah disusun sebagai bahan yang akan dilampirkan dan diinput pada saat pelaporan pajak. Namun, fenomena seringkali menunjukkan bahwa bukti dan catatan transaksi seringkali belum tertata. Kemudian, laporan baru disusun bersamaan dengan SPT tahunan, atau pengurus seringkali belum memahami bagaimana cara menyusun laporan keuangan sehingga membutuhkan pendampingan terkait konsep dasar penyusunan laporan keuangan. Peneliti mencoba menjelaskan fenomena ini menggunakan Human Capital Theory yang pada intinya menjelaskan bahwa pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman merupakan modal produktif yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja. Kemudian, konsep organizational capability digunakan untuk menjembatani antara kemampuan yang dimiliki individu dengan kemampuan penyusunan laporan keuangan organisasi melalui praktik pengelolaan keuangan yang konsisten. Studi terdahulu menunjukkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, Azora et al. Menunjukkan bahwa literasi akuntansi berpengaruh positif, namun kompetensi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian, Puryanti dan Mukhibat menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, namun populasi yang diteliti adalah masjid di kota Surakarta. Kemudian Sanusi et al. Menjelaskan bahwa pencatatan keuangan memiliki pengaruh dalam mendukung kinerja. Namun, masih terdapat gap dalam penelitian terdahulu terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, penelitian terdahulu seringkali memasukkan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Dalam penelitian peneliti, faktor tersebut dirasa masih kurang tepat karena fenomena yang muncul adalah masih banyak organisasi yang bahkan belum mampu menyusun laporan keuangan, sehingga faktor kualitas dirasa masih belum mampu menjelaskan, sehingga peneliti mencoba mundur satu langkah terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Kemudian, penelitian terdahulu juga masih dilakukan di kota besar seperti Surakarta, sehingga belum representatif terhadap populasi di kota non-kota besar. Penelitian mencoba menjawab 3 pertanyaan, yaitu apakah literasi akuntansi, kompetensi pengurus, dan praktik administrasi keuangan memiliki pengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan pada organisasi nirlaba. Nah,
Untuk meningkatkan validitas, peneliti mencoba membatasi populasi yang akan diteliti. Hal ini penting karena organisasi nirlaba tanpa batasan yang jelas bisa mencakup bentuk organisasi yang sangat beragam, mulai dari organisasi sederhana hingga organisasi yang kompleks, organisasi yang bersifat lokal hingga internasional. Sehingga grassroots association digunakan untuk memperjelas batasan organisasi yang diteliti, yaitu dengan karakteristik berbasis lokal, bersifat nirlaba, dijalankan oleh sukarelawan, yaitu sehingga pengurus bekerja tanpa sistem penggajian yang profesional dan sumber dayanya sederhana, yaitu organisasi tidak mencoba mempekerjakan staf khusus yang menangani pencatatan dan pelaporan keuangan. 3 faktor berikut diperkirakan membentuk kemampuan penyusunan laporan keuangan, yaitu literasi akuntansi sebagai pengetahuan, kompetensi pengurus sebagai penerapan, dan administrasi keuangan sebagai rutinitas. Ketiga hipotesis yang telah diajukan mengharapkan pengaruh positif terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan, mulai dari literasi akuntansi, kompetensi pengurus, dan administrasi keuangan. Desain kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap organisasi nirlaba di Pulau Belitung. Kemudian, indikator dinilai menggunakan skala Likert 1-5. Responden adalah pengurus yang memahami atau terlibat dalam administrasi dan pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Sampel dipilih secara purposif terhadap populasi organisasi nirlaba di Pulau Belitung sebagai representasi atas populasi di non-kota besar. Kemudian dilakukan penyaringan menggunakan 6 kriteria dan dilakukan pemilihan sampel secara purposif. Demikian video ini saya buat sebagai bahan pemenuhan tugas mata kuliah. Untuk proposal asli masih dalam tahap pengembangan, dan tentu saya menyadari bahwa dalam penyusunan proposal saya sampai dengan saat ini maupun penyajian ini masih terdapat kekurangan, dan saya sangat mengharapkan banyak masukan terkait proposal penelitian saya maupun koreksi yang dirasa perlu untuk saya lakukan. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.